Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran daring, di mana materi kita hari ini adalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara geopolitik, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Nah, inilah yang dikatakan dengan wawasan Nusantara secara geopolitik. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dan Nusantara. Wawas itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan, tanggapan indrawi. Nah, wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan pulau yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan terminologis wawasan Nusantara beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang berikutnya adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional ataupun persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, dalam GBHN, hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Nah, adapun asas wawasan Nusantara itu adalah yang pertama kepentingan sama, keadilan, kejujuran, kemudian solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, sekarang bagian C-nya, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah disebut dengan Trigatra dan aspek sosial disebut dengan Pancagatra.
Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan atau Ipolexos Butankam. Nah, yang pertama kita membahas adalah aspek-aspek Trigatra. Pertama, letak dan bentuk geografis. Nah, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di bagian utara, benua Australia di bagian selatan, serta samudra Indonesia di sebelah barat, samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, Indonesia terletak pada 67 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, penduduk adalah sekelompok tambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Kedua faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Nah, susunan penduduk itu dipengaruhi oleh moralitas, fertilitas, dan migrasi. Tiga faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Nah, C. Keadaan dan kekayaan alam. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam harus dikelola atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas sebagai berikut. Pertama, asas maksimal, artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari, artinya pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Tiga, asas bersaing, artinya bahwa hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lainnya. Kira demikian anak-anak Ibu penjelasan dari Ibu. Nah, apabila kamu belum jelas boleh ditanyakan, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.